Kita sadar sekali bahwa sekarang pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia dihadapkan dengan derasnya arus market digital. Suka ataupun tidak suka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah realitas yang tidak bisa kita bendung. Senang sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda dalam CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya akan banyak sekali tema-tema dan isu-isu menarik yang kita angkat seputar Jawa Timur bersama anggota DPRD Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kekinian terkait dengan digital marketing, di mana kita mengetahui bahwa pemerintah ini mendorong UMKM lokal untuk terus melakukan terobosan melalui digital marketing. Namun masalahnya ini masih saja banyak para pengusaha UMKM ini yang masih belum bisa menguasai secara optimal menggunakan marketing melalui digital marketing sendiri. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama anggota DPRD Jawa Timur dengan Pak Fauzan Fuadi dari Komisi A. Halo Pak, apa kabar? Pak, alhamdulillah baik. Baik, senang sekali ya Pak. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kekinian dan tentunya diminati oleh masyarakat hari ini. Karena banyak sekali loh kita melihat di Jawa Timur ini UMKM yang sedang bertumbuh. Benar nggak sih Pak? Benar. Tapi sebelumnya ini karena kita nanti akan dilihat warga Jawa Timur, dilihat secara nasional juga. Ya. Boleh sedikit perkenalan Pak? Karena saya melihat background Anda kayaknya cocok sekali untuk membahas masalah komunikasi, digital marketing. Ini Anda cocok sekali. Kalau dulu DPRD Anda maju dari dapil mana Pak? Dapil Bojonegoro Tuban. Periode pertama Bojonegoro Tuban, periode kedua juga sama masih Bojonegoro dan Tuban. Cuman saya ini kelahirannya Lamongan, tempat tinggal di Gresik. Jadi dapil Bojonegoro Tuban itu awalnya lebih karena penugasan partai lah untuk masuk di sana. Dan Anda dipercaya partai untuk mewakili daerah tersebut. Ya. Ada sedikit cerita menarik yang tadi saya sempat kepo dulu nih Pak sebelum kita podcast. Bahwa Anda sebenarnya dulunya bukan dari latar belakang keluarga politisi. Namun siapa sangka sekarang Anda bisa duduk di sebagai anggota dewan. Mungkin Anda bisa menularkan melalui semangat Anda untuk memotivasi para generasi muda mungkin bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau berusaha dan percaya. Menurut Anda seperti apa Pak? Boleh ceritakan sedikit? Ya memang tidak ada background politiknya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Pencapaian terhadap sesuatu selagi kita punya kesungguhan untuk mempersiapkan diri dan membekali dengan pengalaman dan keterampilan, saya kira tidak ada yang tidak mungkin bisa kita capai, bisa kita kejar. Pak, kalau Anda melihat sekarang ini bagaimana sih kalau perkembangan kondisi UMKM dalam proses pemasaran digital mereka? Sudah optimalkah atau sebenarnya belum merata nih? Ada daerah-daerah tertentu. Mungkin bisa diceritakan dari dapil Anda Bojonegoro Tuban bagaimana untuk UMKM-nya Pak? Secara spesifik saya kalau melakukan pengamatan di Bojonegoro dan Tuban sebetulnya hampir tidak ada perbedaan jauh dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur ini, karena geografinya kan kelihatan, kapasitas SDM-nya kita juga bisa ukur, kemudian infrastruktur penunjangnya juga bisa kita ukur, sehingga daerah-daerah tepian provinsi seperti Bojonegoro dan Tuban, kan Tuban itu keluar sudah Rembang, Bojonegoro keluar sudah Blora, dan daerah-daerah lain di tepian-tepian batas provinsi ini saya kira kondisinya sama. Dari sisi infrastruktur, dari sisi kesiapan. Kalau dari sisi akses, saya lihat sebetulnya relatif tidak ada perbedaan dengan daerah-daerah di pusat sekalipun, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Malang misalnya, relatif tidak ada
perbedaan signifikan karena ini kan urusannya aliran atau arus informasi yang mereka dapat. Informasi itu berarti di situ ada wawasan, pengetahuan, pengalaman, pemahaman teknis dan substantif atas apa yang mesti mereka respon dari pekerjaan mereka. Jadi kalau UMKM berarti ini sekarang tren orang melakukan afiliasi dengan influencer dengan betul. seller-seller tertentu yang dia tidak punya produk tetapi dia punya kemampuan untuk memasarkan produk sehingga diafiliasi, kemudian terjadilah kerjasama. Dulu kan sistemnya ketika masih belum dikenal istilah afiliasi kan model dropship, afiliasi juga sebetulnya, tapi model dropship. Saya tidak punya produk tapi saya punya pangsa pasar yang memungkinkan saya ajak untuk mengkonsumsi produk tertentu, barang tertentu, jasa tertentu. Kemudian ketika saya ajak, saya gandeng penyedia-penyedia produk, barang dan jasa tadi itu, kemudian terjadilah jual beli di situ. Dulu dropship, sekarang model afiliasi, sehingga langsung terkoneksi platform penjualan kita, keranjang kita itu, meskipun saya tidur di rumah, saya tinggal pasang produknya, saya support sampelnya kepada affiliate itu, dia memasarkan, tapi cuan itu kan datang tanpa kita, tinggal mungkin berkala sebulan sekali atau kalau perlu seminggu sehari sekali kita cek penjualan kita berapa, kan begitu saja. Nah ini ada tren perkembangan, siap nggak UMKM kita, membaca nggak terhadap gelagat-gelagat itu. Sekarang model afiliasi, besok-besok mungkin akan tumbuh lagi model baru penjualan yang saya kira juga harus diambil sebagai sebuah konsekuensi perubahan perubahan sistem komunikasi ekonomi yang seperti itu, konsekuensinya ya harus kita ambil. Tapi gimana Pak, Anda melihat potensi itu bisa tidak diterapkan di semua daerah karena kita tidak berbicara di satu daerah saja, 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Harus bisa, tetapi kalau dalam waktu serentak kemudian langsung bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan keinginan kita, target-target yang kita canangkan ya pasti masih butuh waktu, masih butuh proses panjang ya. Lebih-lebih sampai hari ini saya melihat intervensi kebijakan pemerintah sebagai regulator dalam konteks ini, baik itu alokasi anggarannya, kebijakan yang mau diambil, itu masih belum sepenuhnya, porsinya itu belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi yang muncul, aspirasi yang berkembang. Ya silakan dilihat saja misalnya dapat anggaran berapa sih Kominfo, kan kayak begitu misalnya. Berapa kali mereka mengalokasikan pelatihan secara sungguh-sungguh, pendampingan secara sungguh-sungguh terhadap UMKM kita yang dia betul-betul ketika tanpa ada pendampingan ini dia tidak bisa secara mandiri memasarkan produknya, memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Itu kan berarti pemerintah harus hadir. Pemerintah tidak mungkin sendirian, dia harus kolaborasi. Ada DPRD, ada kampus, ada pesantren, ada UMKM yang sudah lebih dulu mengawali dan maju. Saya kira dia menularkan ilmunya, mau kok mereka. Meskipun ekonomi persaingan dunia usaha itu real, nyata, tetapi dalam konteks saling berkembang ini saya melihat masih banyak pendahulu-pendahulu pelaku usaha kita itu yang tidak pelit-pelit juga dia berbagi ilmu untuk mengajak sama-sama berkembang. Karena era hari ini kan tantangan marketing kita itu tidak ada batasan loh. Meskipun ada algoritma, tetapi produk kita kita jual di sini, yang beli orang dari mancanegara kan bisa. Oke, ada potensi besar, namun juga harus didukung dengan semua pihak, entah itu dari pemerintah, dari pembuat regulasi, termasuk dari pengusaha itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sebentar, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur.
Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Yang dibutuhkan oleh anak-anak ekonomi kreatif adalah sebuah wadah, sebuah stage to showcase what they have. Kalau kita menghayati semua agama, lebih susah kita mencari perbedaannya daripada persamaannya. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Anda kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Fauzan, ini tadi karena sempat disinggung masalah anggaran. Emangnya memang anggaran besar ya untuk mensupport UMKM khususnya dalam mereka memasarkan produk-produknya? Sejauh yang saya tahu dari waktu ke waktu anggaran untuk Dinas Kominfo itu tidak pernah besar. Nah, padahal Dinas Kominfo sendiri kan membawahi banyak aspek bidang pekerjaan. Di antaranya misalnya dia ketika mau tergerak untuk melakukan pendampingan penguasaan TIK, teknologi informasi komunikasi ini, ketika anggarannya terbatas kan otomatis kerja-kerjanya juga tidak bisa maksimal. Nah, ini mestinya kolaborasi juga perlu antara Kominfo dengan dinas dari Komisi B, ini berarti dari perekonomian, UMKM langsung, jadi sama-sama punya anggaran biar berkolaborasi, begitu mungkin masih bisa diharapkan akan memberikan dampak lebih besar daripada yang sudah-sudah. Memang harus kolaborasi kan. Tetapi kalau hanya mengandalkan seperti yang ada sekarang, maka jangan merasa nanti perannya diambil alih ketika ada swasta atau di luar unsur pemerintah dalam konteks ini. Kan ada banyak platform marketplace yang hari ini mulai, mohon maaf, semacam mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ini, ketika dia secara mandiri melakukan pembinaan, pendampingan terhadap akun-akun online shop yang begitu banyak itu. Tetapi ini kan ada batasnya juga dia. Hanya untuk akun tertentu, hanya untuk akun penjualan tertentu yang dia memenuhi standar mereka, dia baru dapat undangan khusus untuk ikut semacam pelatihannya. Ada platform mayoritas background warna hitam itu, itu kan dia reguler, dia buat pelatihan untuk seller-seller yang ada di yang punya lapak di tempatnya, itu dilakukan pembinaan. Karena dia kan juga bersaing, hitam bersaing dengan oranye, bersaing dengan hijau, bersaing dengan aneka macam platform lain, ya. marketplace Platform itu. Dia sama-sama saling memberikan pembinaan kepada sellernya masing-masing, karena kan ada monetisasi, ada profit juga yang didapat oleh masing-masing marketplace ini kan. Maka kadang-kadang oranye itu misalnya, ini paham kan ya kalau saya bicara? Iya. Tahu-tahu dia bikin bakar uang. Baik. Ada momentum 17 Agustus, dia buat promo gede-gedean. Itu kan bakar uang. Jadi marketplace-nya bakar uang, membuat promo supaya animo pembelian itu lebih banyak tersedot ke arah lapaknya. Tetapi sebetulnya meskipun dia bakar uang, suatu saat ketika dia ada momentum lain, dia ambil keuntungan yang bisa berlipat-lipat dengan mengambil margin, apakah itu melalui model kode tertentu. Kadang-kadang kan hanya dikasih kode 1, 2, 3 belakangnya, itu kan berarti sebetulnya hanya Rp123. Tetapi kode transfer atau kode pembayaran ini, itu kalau kali berapa ratus ribu atau juta transaksi per harinya, berapa banyak bisa dibayangkan. Berapa keuntungan yang didapat oleh platform-platform ini. Nah, ini yang semestinya kalau itu diambil oleh pemerintah, tugas-tugas itu secara sasaran, swasta biar jalan karena memang harus kolaborasi ya. Tetapi akan lebih banyak yang bisa dijangkau UMKM yang butuh pendampingan untuk supaya produknya itu lebih laku lagi, sasarannya bisa lebih luas lagi, kalau perlu sampai ke luar negara sekalipun misalnya. Ini kan ya tugasnya pemerintah. Jangan hanya buat event-event pameran yang undangan pengisi lapaknya hanya orang-orang itu saja, tetapi tidak ada yang berkunjung, padahal itu menyedot anggaran cukup besar.
Jangan hanya bikin misi dagang di banyak tempat, tetapi ya tidak ada barang yang laku di situ. Ya, Mungkin follow up-nya juga nggak ada, kan percuma saja sebetulnya. betul, betul. Nah, saya juga menemukan Pak ketika turun ke lapangan melihat khususnya di ibu-ibu PKK, mereka mempunyai produk yang menurut saya itu sangat mumpuni dan kompeten bersaing. Sayangnya mereka tidak tahu bagaimana cara pemasarannya sehingga masih mengandalkan cara konvensional dari mulut ke mulut. Ya, tentu ini akan kalah dengan berjalannya masa dan kecanggihan teknologi. Ada regulasi nggak Pak? Pasti kalah. Regulasi dari DPRD? Regulasi masih belum ya, tapi itu sebetulnya memungkinkan untuk digagas, tetapi sebelum ke sana menurut saya ini kan soal goodwill negara atau kepala daerah saja sebetulnya untuk memberikan keberpihakan anggaran itu lebih maksimal di sini. Saya kira hasilnya sudah akan banyak kelihatan kok. Karena ini kalau terus-menerus dibiarkan, ya betul-betul akan habis mereka. Sekarang jualan kopi saja itu kalau tidak dibarengi dengan kita punya promosi, punya lapak penjualan yang secara online juga kita buat, itu terganggu kok. Betul. Nilai penjualan hari-harinya itu bisa terganggu. Warung-warung konvensional, warung-warung kopi konvensional itu lambat laun dia juga akan kalah dengan warung-warung kopi yang sama-sama jualan kopi, yang dia sudah kerjasama dengan dengan Gojek, dengan Grab, dengan Shopee Food dan seterusnya, itu yang memungkinkan sepertinya seolah-olah warungnya itu tidak ada yang beli, lapaknya tidak ada yang beli, tetapi dia sebetulnya jalan terus penjualannya. Nah ini peran siapa? Ya peran pemerintah memang mau tidak mau. Kalau UMKM itu modalnya kuat, dia mungkin bisa hire profesional, dia promosi iklan dengan tenaga-tenaga profesional, dibuatkanlah dia sarana promosi yang menunjang bisnisnya. Tetapi ketika dia tidak cukup punya modal untuk advertising, mau tidak mau dia harus mandiri. Kalau dia bukan influencer, tidak bisa memasarkan produknya sendiri, butuh endorsement, bayar mahal, maka kan sekali lagi butuh dia sendiri kreatif untuk memasarkan produknya itu secara digital. Mungkin butuh konten. Konten itu sekarang era AI ini macam-macam. Kalau kontennya hanya konten-konten konvensional juga yang dikerjakan secara asal-asalan, gimana mau viral? Padahal viral itu kan penting, menembus algoritma itu juga penting supaya produk ini lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang kenal, sehingga keberlangsungan ke depannya ini kan bisnis kan nggak 1 tahun 2 tahun kan? Ya. Itu juga bisa tetap establish bisnisnya itu. Bisa terus continue. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana untuk perkembangan UMKM di Jawa Timur, masalah-masalah apa saja. Berikutnya kita akan bahas bagaimana sih komitmen DPRD Jawa Timur ini terus mengawal UMKM Jatim, khususnya dari sisi digital marketingnya. Kita tahan dulu Pak, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Industri panggung hiburan kini semakin berkembang dengan hadirnya Mobile Front of House. Mobile FOH dapat menjadi pusat kendali pertunjukan seni. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. Kalau biasanya tram itu ada di jalur darat, ini juga masih jalur darat, tetapi dibuat bergantung. Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Pak Fauzan Fuadi, kita membahas tentang literasi digital marketing bagi UMKM di Jawa Timur. Nah, kalau tadi sudah permasalahan-permasalahannya, tantangan-tantangannya, sekarang kami ingin tahu bagaimana komitmen dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membantu teman-teman dari UMKM ini untuk mengenalkan atau mengedukasi mereka terkait literasi digital marketing ya Pak sejauh ini. Agak repot kalau bicara komitmen ini ya, tapi saya ingin mulai dari dari saya, dari PKB, fraksi PKB ada 27 orang, karena DPRD Jawa Timur itu kan 120.
Walaupun ada pimpinannya, tapi kan kita terdiri dari banyak alat kelengkapan, masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Tetapi komitmen kami adalah akan terus mendorong ini agar menjadi agenda 120 orang. Jadi kita letakkan dulu warna bendera masing-masing. Ini loh ada tantangan nyata di depan yang membutuhkan perhatian kita secara langsung dan terus-menerus, karena tantangan ini sebetulnya kita sudah terlambat menyikapinya, meresponnya. Kalau kemudian kita masih asal-asalan dan sekenanya saja merespon ini, tantangan ini, maka ketertinggalan kita itu akan semakin jauh. Jadi nanti di tempat lain mungkin sudah berganti pola, sudah berganti model, kita masih terus-menerus saja seolah-olah sudah modern padahal sudah ketinggalan. Nah, ini yang coba untuk kita dorong terus agar menjadi agenda bersama, tentunya tanpa mengesampingkan agenda-agenda lain yang juga tetap harus menjadi prioritas. Tetapi sekali lagi, karena ini mendesak, karena ini kan berbicara ekonomi ya, sementara tantangan hari ini ekonomi ya ini kan masuk ke desa-desa, kan masuk ke tidak ada sekat yang bisa membatasi dunia maya ini, meskipun produk tertentu itu dia muncul, lahir, diproduksi dari suatu daerah terpencil, cukup hanya posting di sosial media. Masa Facebook sekarang orang nggak punya sih? Faktanya anak-anak kecil, ibu-ibu, orang tua-tua juga udah paham lah. Meskipun pada level penguasaan teknis yang paling minim, tetapi cobalah sekali-kali misalnya kita observasi di TikTok itu yang dia nge-live sambil jual-jual itu. Saya beberapa kali menjumpai orang yang sepuh, udah usianya mungkin sudah 70-80 tahun ke atas. Coba dilacak itu ada namanya Bapak Herman Jangkung. Itu beliau sudah sepuh banget. Saya lihat viewernya itu tidak pernah kurang, dari beberapa kali saya lihat ya, tidak pernah kurang dari 500 viewer. Itu kan hebat itu. Yang dijual apa? Parfum-parfum produk rumahan itu. Dan ternyata yang beli juga banyak. Perempuan juga ada. Nama akunnya kalau nggak salah Emak Misinem atau apa begitu. Yang lihat juga banyak. Yang dijual ya produk-produk aneka yang sehari-hari. Itu saya yakin orang desa itu. Saya nggak ngerti orang Jawa Timur atau orang mana. Ada juga mereka yang jualan pete, jualan jagung. Hasil itu kan bumi ya? Pasti produk hasil bumi, pasti dari kampung lah itu. Dijual secara online yang lihat juga banyak. Ini kan berarti ada ketelatenan, ada kesungguhan. Pemahaman teknisnya dia mungkin sangat terbatas. Hanya nge-live, mungkin dia belum mengerti caranya affiliate, manajemen bisnisnya, apa mungkin juga dia belum terlalu menguasai. Tetapi mendorong pelaku-pelaku ekonomi kita agar memanfaatkan marketing secara online ini, mereka mau memulai melakukan, itu kan juga butuh stimulasi, butuh ada yang melakukan edukasi. Jadi tahapan kita ini sebetulnya panjang, edukasinya dulu bahwa ini penting, harus diambil, harus dimanfaatkan, jangan menyerah dengan keadaan, harus disampaikan. Setelah mereka tergerak alam pikirannya, baru kemudian didampingi teknis-teknis pemasaran digitalnya ya apa, caranya membuat akun, kan tidak semua bisa. Akun pro itu ya, akun yang untuk kepentingan bisnisnya, kemudian bagaimana caranya mengatur agar ini langsung connected dengan aplikasi pencatatannya, kan di posting di lapaknya, di keranjang, bukan di keranjang, di penjualannya itu ya, di apa itu istilahnya ya, di dashboardnya itu kan muncul kan aneka produk yang dijual. Dia stoknya 1000 mama ya, kemudian sudah laku 700, tinggal 300, atau sudah laku 900. Sementara hari-hari itu pembelinya sekitaran 30-50 orang. Kalau di situ di keranjang itu masih barang tersedia, kan otomatis orang nggak jadi beli. Tapi kalau masih tersedia beli. Padahal ini masih satu platform marketplace ya. Ada platform-platform yang lain yang itu kalau semuanya kita pasang taruh satu persatu produk itu, kalau nggak terkoneksi satu sama lain, itu bisa jadi orang belinya banyak, barangnya nggak ada. Lalu terjadilah storytellingnya pembeli yang
yang memberi kita bintang mestinya 5 dikasih hanya 1, kemudian ulasannya juga ulasan yang tidak berpihak, hanya karena tidak mengerti pencatatan. Penguasaan teknisnya sudah, pencatatannya tidak ada. Jadi ini panjang menurut saya tahapan ini, dan semuanya ya pemerintah tetap perlu hadir, perlu ambil alih tugas-tugas ini agar tidak semata-mata dikerjakan oleh mereka yang pikirannya pasti semua ya namanya bisnis ya pasti hanya keuntungan semata. Kalau ini diambil oleh pemerintah kan pemberdayaan, bicara betul-betul kesejahteraan warganya, dan memang disitulah tugas pemimpin seharusnya. Oke, tadi ada beberapa yang Anda contohkan adalah mereka yang sudah bisa membaca peluang. Nah, tadi menarik karena Anda juga sempat menyebutkan ketika balik ke konstituen sempat melakukan pelatihan-pelatihan pengenalan. Itu boleh diceritain nggak Pak, ini pelatihan seperti apa nih? Iya, saya cerita sedikit. Jadi saya mulai 2 tahun lalu, hari-hari keluar masuk di Dapil itu selalu tidak jauh-jauh dari isu ini yang saya sampaikan. Meskipun tidak harus menggunakannya untuk kepentingan marketing, tetapi kepentingan cuan. Kan tidak harus jualan ya, memanfaatkan sosial media, kan tidak harus untuk jualan, tetapi yang penting bisa cuan. Kan ada, tetapi dengan konten-konten positif, bukan dengan konten yang asal viral. Ada saweran-saweran simbol-simbol itu, non fungible token, ada topi, ada pesawat, apa itu macam-macam ya, harimau, ada, kan itu yang bisa dimonetisasi, dijadikan uang. Ini tapi kan yang di luar urusan penjualan. Nah, sayangnya memang tidak semudah yang saya harapkan, karena mulai dari istilah, mulai dari pengenalan istilah, kemudian dari sisi memberikan pemahaman kepada mereka bahwa harus lebih aktif lagi, harus lebih semangat lagi, jangan hanya puas dengan penjualanmu itu sehari dengan budget omset 1 juta, 2 juta, kemudian sudah puas diri. Ada banyak yang tertarik itu, tapi faktornya ya macam-macam. Ketika dia sudah kepepet, baru saya dicari, Pak Fauzan yang kemarin pernah cerita soal peluang bisnis online itu ya apa, itu baru tanya. Kalau dia sudah kepepet, tapi kalau dia selagi masih punya bulanan rutin, meskipun tidak besar, dia masih belum tergerak di sini. Dia belum kepingin untuk mengekspansi pasar baru yang akan membuat bisnisnya menjadi lebih berkembang. Padahal potensi di Dapil yang saya lihat itu banyak. Itu produknya sudah banyak, melimpah. Kalau tidak dibantu pemasaran yang tepat, ya kan tidak mungkin dibuat di Bojonegoro yang beli hanya orang Bojonegoro. Supaya orang di luar tahu ya apa, pemanfaatan yang paling mudah, paling gampang, paling dekat adalah sistem digital ini. Nah, mereka kita bantu gimana caranya produk itu bisa bahkan tidak hanya domestik, tetapi pasar internasional pun mereka bisa menguasai. Berarti pasar internasional itu ya tentu saja ada campur tangan pemerintah. Ini lebih ribet lagi diskusinya nanti, karena ada sampai urusan perang tarif lah, apalah, promosi, karena ya itu tambahannya. Oke, ini pada akhirnya untuk masalah digital atau literasi digital marketing ini tidak bisa kita membebankan pada pengusaha UMKM itu saja ya Pak, tapi butuh ada dukungan lain baik dari pemerintah dan juga dari DPRD Jatim khususnya untuk masalah regulasi. Tidak bisa hanya dengan pelatihan sehari 2 hari kemudian dilepas mereka bisa berkembang, tidak bisa. Baik. Menurut saya karena ini kan tantangannya terus ya. Paling enggak sebulan 2 bulan kan kita punya banyak apa itu yang punyanya Disnaker itu apa namanya? Pelatihan tenaga kerja. Ya, BLK ya, Balai Latihan Kerja itu sebetulnya dimanfaatkan kan bisa. Tempatnya lah sekurang-kurangnya meskipun fasilitas penuhnya beda. Tetapi kan ini semua saling terkait. Mereka yang ada di garment bisnisnya, otomatis kan mau tidak mau butuh yang punya skill keterampilan menjahit. Mungkin yang langsung menjadi tailornya itu tidak perlu ngerti atau tidak harus didampingi model pemasaran digitalnya, tapi kan saling terhubung mereka ini. Kan ya tidak mungkin terus-terusan dia jadi tailor
konveksi. Suatu saat mungkin dia tantangannya beda, dia tergerak merambah sebagai marketernya juga kan akan membuat dia sendiri juga lebih cepat berkembang kan. Di Lamongan itu ada satu kampung, itu semuanya profesinya adalah penjahit, konveksi. Ya kalau kita datang ya mereka kayak sudah bahagia dengan menjadi. Tapi sebetulnya kan tantangan masing-masing ini pasti punya kan dia, punya keluarga, punya anak, punya cita-cita sendiri-sendiri untuk menjadi lebih baik taraf hidupnya. Berarti ya Betul. jangan hanya puas di situ. Oke. Coba berpikir untuk suatu saat produkmu ini kamu sendiri yang buat, tapi berikutnya kamu sendiri juga yang menjualnya, tidak hanya membuat. Oke, berbicara masalah literasi digital marketing ternyata banyak sekali aspek dan komponen yang cukup panjang ya, tidak bisa selesai di satu aspek saja, namun butuh banyak sekali. Namun hari ini terima kasih banyak Pak Fauzan Ya, sudah sama-sama. berbagi waktunya, edukasinya, dan sekaligus mensosialisasikan sebenarnya banyak kok yang sudah dikerjakan oleh DPRD untuk mensupport UMKM lokal khususnya di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Pak, kami tunggu Sama-sama. regulasi yang mensupport UMKM lokal siap, khususnya di Jawa Timur supaya bisa terus mengembangkan pemasaran mereka tidak hanya di wilayah Jawa Timur saja, namun juga semakin luas lagi. Dan Terima kasih, ditunggu juga saran dan masukannya. terima kasih. Dan sekaligus informasi tadi mengakhiri CNN Indonesia Forward episode hari ini di spesial podcast DPRD Jawa Timur. Nantikan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Sama-sama.